Mekanisme pelepasan plasenta. Setelah bayi lahir, uterus berkontraksi kuat untuk menghentikan pendarahan. Plasenta terlepas dari dinding rahim. Proses ini termasuk dalam persalinan kala 3. Ada 2 mekanisme. Mekanisme Schultz atau pelepasan dari tengah. Untuk ciri-cirinya, pelepasan dimulai dari tengah plasenta. Terjadi hematoma atau penumpukan darah di belakang plasenta. Tekanan dari hematoma mendorong plasenta terlepas ke arah bawah. Plasenta lahir dengan bagian fetal atau membran keluar dulu, tampak bersih. Kemudian, perdarahan minimal, darah keluar setelah plasenta lahir. Yang kedua, mekanisme Duncan atau pelepasan dari tepi. Untuk ciri-cirinya, pelepasan dimulai dari tepi plasenta. Darah mengalir keluar lebih awal karena tidak tertahan. Plasenta lahir dengan bagian maternal atau kasar keluar dulu. Kemudian terjadi perdarahan relatif lebih banyak dibanding mekanisme Schultz. Tujuan pelepasan plasenta. Yang pertama itu untuk mengakhiri proses persalinan secara fisiologis atau pelepasan plasenta. Menandai berakhirnya masa persalinan setelah bayi lahir. Tahap yang ketiga yaitu persalinan adalah pengeluaran plasenta beserta selaput ketuban. Yang kedua itu memisahkan jaringan yang tidak lagi dibutuhkan. Plasenta berfungsi menyalurkan nutrisi dari oksigen selama kehamilan. Setelah bayi lahir, organ ini tidak lagi diperlukan sehingga harus dikeluarkan. Yang ketiga itu mencegah retensi plasenta tertahan. Jika plasenta tidak dilepaskan, bagian-bagian dapat tertinggal di rahim dan menimbulkan komplikasi serius. Pentingnya pelepasan plasenta. Yang pertama itu mencegah pendarahan postpartum, yang kedua mengurangi rasa risiko infeksi, yang ketiga memastikan rahim bisa kembali ke ukuran normal, yang keempat itu menilai kelengkapan plasenta. Pelepasan plasenta sangat penting karena yang pertama itu menyelesaikan proses persalinan, yang kedua itu mencegah pendarahan, yang ketiga menghindari infeksi, yang keempat meminta rahim pulih, yang kelima memastikan tidak ada plasenta yang tertinggal. Tinggi fundus uteri naik sedikit ke atas sekitar 1-2 jari. Setelah plasenta terlepas dari dinding rahim, rahim mengecil menjadi lebih keras dan globular, sehingga posisi fundus tampak sedikit lebih tinggi dibanding sebelum plasenta lepas. Kenaikan ini terjadi karena plasenta yang sudah berada di segmen bawah mendorong uterus naik saat rahim berkontraksi. Tinggi fundus bergeser ke kanan. Perut bagian bawah tampak melebar di salah satu sisi, biasanya ke kanan. Ini terjadi karena plasenta yang telah terlepas turun ke dalam segmen bawah dan menarik tali pusat, membuat rahim terdorong ke samping. Pemanjangan tali pusat. Setelah bayi lahir dan uterus berkontraksi, plasenta mulai terlepas dari dinding rahim. Saat plasenta bergerak turun ke segmen bawah rahim dan mendekati introitus vagina, tali pusat tampak bertambah panjang di luar vulva. Pemanjangannya terlihat spontan, bukan karena ibu mengejan atau penolok menarik tali pusat. Biasanya disertai dengan semburan darah ringan akibat pemisahan plasenta. Semburan darah tiba-tiba sebagai tanda pelepasan plasenta. 1. Plasenta mulai terlepas dari tempat implantasinya. Saat rahim berkontraksi setelah bayi lahir, bagian tempat plasenta melekat mengecil. Plasenta tidak dapat mengecil seperti rahim, sehingga ia terlepas dari dinding uterus. 2. Pembuluh darah di daerah implantasi terbuka sesaat. Pada saat plasenta terlepas, pembuluh darah yang tadinya tertutup oleh jaringan plasenta terbuka dan darah mengalir keluar ke rongga rahim. 3. Kontraksi rahim mendorong darah keluar secara tiba-tiba. Kontraksi yang kuat setelah plasenta lepas membuat darah yang terkumpul di dalam uterus keluar sebagai semburan darah singkat. 4. Jumlahnya biasanya kecil dan hanya 1 kali. Ini berbeda dengan pendarahan postpartum patologis.